Berikut penjelasan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Secara umum, laporan hasil observasi itu memiliki struktur sebagai berikut, yaitu yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua, deskripsi bagian, dan ketiga, deskripsi manfaat atau kesimpulan. Apa itu pernyataan umum atau klasifikasi? Yaitu bagian dari teks laporan hasil observasi yang berisi pembuka atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan, hal umum tentang objek yang akan dikaji, dan menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Itu pernyataan umum. Contohnya, jika objek observasi adalah binatang, hal yang dibahas di bagian ini adalah nama ilmiah, klasifikasi umum binatang, serangga, mamalia, unggas, dan lain-lain, dan tempat hidup secara umum. Ini pernyataan umum. Kemudian struktur yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi, penggambaran bagian di bagian-bagian. Pada bagian ini berisi penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Sebagai contoh, jika objek observasi adalah binatang, maka hal yang dapat dibahas di bagian ini adalah bagian tubuh, pola makan, daur hidup, habitat, kebiasaan unik, dan lain-lain. Ini pada deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Sesuai dengan namanya, deskripsi manfaat, maka pada bagian ini akan menjelaskan apa manfaat atau kesimpulan dari objek yang diobservasi. Jadi bagiannya menjelaskan manfaat dari objek yang diobservasi, baik bagi manusia maupun alam secara umum. Jadi kembali lagi bahwa struktur teks LHO terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis struktur teks LHO yang berjudul Belalang Anggrek. Kita analisis ini struktur teksnya. Pernyataan umum atau klasifikasinya ada di paragraf 1. Deskripsi bagian paragraf 2, 3, 4, 5. Dan deskripsi manfaat atau kesimpulan ada pada paragraf 6. Mari kita lihat yang dimaksud dengan pernyataan umum. Ada di paragraf 1. Ini bunyi paragraf 1. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil observasi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu. Objek yang dimaksud adalah belalang anggrek. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan informasi umum terkait dengan belalang anggrek. Apa itu belalang anggrek? Belalang anggrek atau dalam bahasa Latin Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Seperti namanya, belalang ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai bunga anggrek. Ini penjelasan secara umum. Ya. Nah, lalu jika paragraf 1 penjelasan secara umum, pernyataan umum, maka mulai paragraf 2 nanti sampai paragraf 5, jadi 2, 3, 4, 5. Keempat paragraf ini disebut sebagai paragraf yang berisi deskripsi bagian atau gambaran-gambaran tentang bagian-bagian dari objek yang kita observasi, yaitu bagian-bagian dari belalang anggrek. Mari kita cek. Apa yang dijelaskan pada paragraf kedua, yaitu kita lihat paragraf kedua. Pada bagian ini saya akan menjelaskan ciri khas. Ciri khas belalang anggrek yang terdiri atas bagian tubuh, bentuk tubuh, makanan, dan daur hidupnya. Bagian tubuh belalang anggrek terdiri kepala, torak, dan abdomen. Di bagian kepala terdapat mata majemuk, mulut, dan 2 buah antena seperti benang. Seperti jenis belalang lainnya, kepala belalang anggrek berputar 360 derajat. Lalu di bagian toraks, di bagian torak terdapat 3 pasang kaki. Kaki depan belalang anggrek yang panjang dan kuat dilengkapi dengan duri dan capit. Belalang anggrek memiliki 2 pasang sayap yang menutupi bagian abdomen. Nah, jadi
Ada bagian kepala, toraks, dan abdomen. Sayap depan melindungi sayap belakang sehingga teksturnya lebih keras. Ini paragraf 2. Ya. Paragraf 2 berisi penjelasan tentang bagian tubuh belalang anggrek. Paragraf 3. Nah, ini. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang bagian tubuh dari belalang anggrek. Oke. Kemudian paragraf 3. Apa isi paragraf 3? Ini juga deskripsi bagian. Ini menjelaskan bentuk dari belalang. Ukuran tubuhnya antara jantan dan betina beda. Ya, kesimpulannya paragraf 3 apa? Paragraf ini menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh belalang anggrek. Kita lihat tadi warna tubuhnya beberapa berwarna putih dengan aksen merah muda. Jadi ini deskripsi bagian. Kemudian paragraf keempat. Apa yang dijelaskan di paragraf keempat? Belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan jenis mangsa. Apa mangsanya? Jadi paragraf 4 ini menjelaskan tentang makanan belalang anggrek. Kemudian paragraf kelima ini masih merupakan deskripsi bagian. Apa yang dijelaskan di paragraf kelima adalah fase hidup dari belalang anggrek. Jadi paragraf ini adalah tentang daur hidup belalang anggrek yang disebut dengan di sini diistilahkan metamorfosis yang tidak sempurna. Metamorfosis yang tidak sempurna. Lalu jika pernyataan umum tadi di paragraf 1, deskripsi bagian pada paragraf 2, 3, 4, 5, maka deskripsi manfaat atau kesimpulan terdapat di paragraf ke-6. Sesuai namanya deskripsi manfaat, maka di sini diberikan informasi atau penjelasan apa manfaat dari objek yang kita observasi. Kita lihat paragraf 6, apa isinya? Saya akan menyampaikan manfaat belalang anggrek. Apa manfaatnya? Bagi manusia membasmi hama berupa serangga. Dan karena keindahannya, dia juga dimanfaatkan oleh manusia untuk dijadikan peliharaan. Jadi paragraf ke-6, apa isinya? Berisi penjelasan tentang manfaat belalang anggrek sebagai pembasmi hama dan hewan peliharaan. Demikian. Jadi ini analisisnya. Nah, analisis yang panjang tadi dapat dirangkum dalam sebuah tabel analisis sebagai berikut. Nah, ini tabel analisisnya. Tabel analisis struktur teks LHO dari teks yang berjudul belalang anggrek. Struktur teks ada pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Mana pernyataan umumnya? Nomor paragrafnya 1. Nah, ini alasannya. Mengapa ini pernyataan umum? Karena paragraf menyajikan informasi umum. Paragraf yang berupa deskripsi bagian 2-5, paragraf 2, 3, 4, 5. Dan paragraf yang berisi deskripsi manfaat adalah paragraf ke-6. Nah, demikian tentang analisis. Jadi dalam struktur teks LHO dari belalang anggrek, pernyataan umumnya terdapat pada paragraf 1, deskripsi bagiannya 2, 3, 4, 5, deskripsi manfaatnya ada pada paragraf ke-6. Demikian tentang struktur teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat.